Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi dari pertanyaan yang masuk kepada kami mengenai sholat Jumat yang sebenarnya dari kemarin sudah sangat sering kita bahas, berikut pertanyaannya. Di dalam kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili juz 2 halaman 300, beliau menjelaskan wa yukrahu al-abasu halal khutbati, dimakruhkan al-abasu, melakukan hal yang sia-sia, halal khutbati, di saat khutbah berlangsung. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena terdapat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan man massal haso faqad lago. Barang siapa yang bermain kerikil, zaman dahulu kerikil yang sering dimainkan saat khutbah berlangsung, maka faqad lago, akan sia-sia jumatannya. Wa yukrahu asyurbu malam yastadda atau suhu, dan dimakruhkan pula untuk minum air saat benar-benar tidak membutuhkan. Dan juga diperkuat oleh Al-Imam Nawawi yang berkata di dalam syarah Sahih Muslimnya juz 6 halaman 147, qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa man massal hasolago. Beliau mensyarahi hadis Nabi Muhammad yang sama seperti di atas yang mengatakan barang siapa yang bermain kerikil saat khutbah berlangsung, maka benar-benar akan sia-sia jumatannya. Beliau mengatakan di sini fihi an-nahyu, di dalam hadis ini terkandung larangan an massil haso, dari bermain kerikil, wa ghairihi, dan selainnya, min anwa'il abasi, yakni dari jenis-jenis perkara yang menyia-nyiakan, yang sia-sia, fi halatil khutbati, di dalam saat khutbah berlangsung, wa fihi isyaratun, dan di dalamnya juga terkandung isyarah ila iqbalil qalbi wal jawarih alal khutbati, untuk hati dan seluruh anggota tubuh kita agar fokus terhadap khutbah. Di sini para ulama mencontohkan kasus ketika seseorang bermain kerikil di saat khutbah sedang berlangsung, maka hukumnya adalah makruh. Apalagi ketika seseorang bermain Instagram, bermain WhatsApp, dan sosial media lainnya di saat khutbah, maka yang pasti hukumnya lebih kuat lagi larangannya. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ar-Romli, beliau lebih tegas mengarahkan kasus makruh ini sampai ke taraf haram. Teman-teman bisa membuka di dalam kitabnya oleh Al-Imam Ar-Romli, beliau lebih tegas mengarahkan kasus makruh ini sampai ke taraf haram. Teman-teman bisa membuka di dalam kitabnya Nihayatul Muhtad juz 2 halaman 321, wa kuriha tahriman bil ijma', dimakruhkan dengan makruh tahrim, bil ijma'i, dengan ijma', dengan kesepakatan para ulama, kama qalahu al-Mawardi wa ghairuhu, seperti yang dikatakan oleh Imam Mawardi dan selainnya. Apa yang dimakruhkan tanafulun, melakukan ibadah sunnah, min ahadil hadirina, dari salah satu orang-orang yang hadir di dalam sholat Jumat tersebut. Ba'da su'udil khotibi, setelah khotib tersebut naik alal mimbari, di atas mimbar, wa julusihi alaihi, dan duduknya di atas mimbar, kama fil majmu'i, seperti yang dikatakan di dalam kitab Majmu', wa illam yasma' ala khutbata, meskipun ia tidak mendengarkan khutbah, bil kulliyati, dengan keseluruhan, lishtighalihi, karena kesibukannya bi surati ibadatin, dengan ibadah-ibadah Jumat. Jadi teman-teman sekalian, kemakruhan ini tidak memberikan dampak sholat Jumatnya itu tidak sah. Sholat Jumatnya ya tetap sah, tapi hanya terancam sia-sia.